Pemirsa, di studio cukup dingin. Bagaimana dengan kondisi di rumah Anda? Bagaimana juga dengan polusi yang ada di daerah Anda? Banyak tantangan hari-hari ini. Kalau punya masalah kesehatan, jangan dipendam sendirian. Saya selalu mengingatkan, berbagilah dengan kami. Kami ingin mengundang Anda sebagai narasumber dalam program ini. Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang. Pemirsa, sepengetahuan saya yang terbatas nih, ada hubungan yang kuat antara hipertensi dengan kegemukan. Lemak tubuh yang berlebih, terutama di sekitar perut, dapat menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi regulasi tekanan darah. Selain itu, kegemukan juga dapat menyebabkan resistensi insulin yang dapat memicu peradangan dan kerusakan pembuluh darah. Nanti praktisi kesehatan akan lebih gamblang lagi menjelaskan kepada Anda supaya kita semua tercerahkan. Bang Coki dan pemirsa, apa kabar? Sehat dan jangan lupa bahagia. Ibu Yulia Merica Nyonya Tobing Borusitorus. Panjang kali. Bu Yulia ya? Iya. Ibu gimana keadaannya per sekarang ini? Sehat. Saya mau tanya sama Ibu Yulia, menurut beliau pernyataan ini adalah pernyataan yang tepat, benar, atau keliru? Salah. Kegemukan atau obesitas adalah bawaan keluarga dalam kurung genetik. Salah, tapi bisa juga benar. Pilih salah satu, Bu. Salah. Bu. Kenapa? Karena kalau kegemukan itu bisa dengan pola hidup. Kayak di keluarga saya, kakak saya kurus, saya gede. Jadi, karena pola hidupnya, kalau kakak saya, pola hidupnya bagus. Jawaban Ibu sudah tepat karena memang pernyataan mengenai kegemukan atau obesitas adalah bawaan keluarga. Itu merupakan pernyataan yang salah. Padahal gemuk atau tidak itu ada di bawah kendali kita masing-masing. Hubungan antara obesitas dan genetik ini memang rumit. Dalam arti, kalau keluarga kita ada yang mengalami obesitas, belum tentu kita akan mengalami kondisi yang sama. Tetap, obesitas atau kegemukan, faktor resikonya banyak. Hipertensi bisa terjadi, diabetes bisa meningkat. Lalu gula darah bisa meningkat, kolesterol bisa meningkat, asam urat juga bisa terjadi. Terlebih lagi adalah beban jantung ini bekerja secara berlebihan. Maka kasihan, jantung kita mompanya semakin keras. Hati-hati, jantung bengkak bisa terjadi pada orang yang mengalami kegemukan. Pernyataan yang bilang bahwa kegemukan atau obesitas adalah bawaan keluarga atau genetik adalah pernyataan yang salah. Benar atau salah yang kedua? Tensi tinggi pasti akan mengalami kepala pusing. Benar atau salah, Bu Yulia? Salah. Karena seperti yang saya alami, waktu itu pernah saya 190, saya tidak merasakan pusing. Saat ini juga pusing. Tadi tensi saya 170, ya baru ditensi. Dan Ibu ngomongnya dengan bangga ya, guys. Iya. Saya juga sebenarnya bingung sih. Baru kali ini saya lihat narasumber. Saya 170 tadi. Bu, itu kalau sudah masuk ke gawatan hipertensi 170 itu, ya. Dan kalau sudah begitu, yang kita takutkan apa? Si pembuluh darah itu tidak bisa menahan tekanan darah yang tinggi, terjadilah apa yang disebut komplikasi daripada hipertensi, yaitu stroke. Kita justru harus waspada. Kalau kita tuh mulai gemuk, mulai memasuki usia 40, wanita mulai menopause, ya. Tidak ada gejala apa-apa yang bisa mengetahui kondisi tubuh kita adalah dengan melakukan check up. Kita akan tahu tensi kita ada di sini. Oh, aku sekarang sudah mulai agak tinggi kok ya. Kan normalnya 120 per 80. Ya. Kalau dia 130, dia sudah mulai ini ke arah-arah sana. Saya akan kurangin makan garam. Saya akan mulai tidurnya cukup. Saya mulai pola hidup yang sehat. Jadi sekali lagi pemirsa, bahwa hipertensi itu ditandai pusing, nyeri kuduk, kadang-kadang pegel-pegel, itu semua bukan. Pernyataan yang bilang, omongan di luar sana bilang bahwa tensi tinggi pasti akan mengalami kepala pusing adalah jawaban yang atau pernyataan. Salah. Ibu hebat. Ibu hebat nih. Kita kasih hadiah. Hadiah langsung. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Mari pemirsa kita kenal Bu Yulia lebih jauh lewat video berikut ini. Yulia Merica. Sadar pola hidupnya kurang sehat. Kini Yulia dibayang-bayangi oleh risiko komplikasi akibat hipertensi dan kolesterol tinggi. Yulia mengaku sebagai orang yang memiliki bisnis di bidang kuliner, ia menjadi kesulitan
dalam mengatur pola makan, terutama dalam mengonsumsi makanan yang digoreng, seafood, dan juga daging merah. Ketika diperiksa oleh dokter, tekanan darah Yulia bisa mencapai angka 190/120. Sementara kadar kolesterolnya pernah sebesar 248. Akibat dari kondisi ini pula, dada Yulia menjadi sering terasa sesak. Ia menjadi lebih mudah lelah saat beraktivitas. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata hal ini disebabkan oleh jantungnya yang sudah membengkak. Ia pun khawatir suatu hari nanti kondisi kesehatannya bisa semakin buruk. Yulia berharap bisa mendapat solusi yang tepat agar kesehatannya bisa kembali membaik. Saya ini kagum dengan semangatnya Bu Yulia, salut juga dengan imannya bahwa dia sembuh, dia sehat sekarang, dia optimis. Tapi sisi lain, awak ketar-ketir nih Bu, takutnya aku ini ada karena tensi Ibu tidak terkendali pemirsa. Ini tekanan darah dari Ibu Yulia ada di angka 167/88. Bu, ini tinggi, Bu. Terus kolesterolnya juga tinggi, angkanya 207. Kalau Ibu tidak mengendalikan kadar tekanan darah Ibu, tidak mengendalikan kadar kolesterol Ibu, maka nanti darahnya jadi kental, pembuluh darahnya jadi kaku, maka resiko komplikasi ini ada di depan mata. Terlebih lagi, Ibu juga dalam arti size-nya agak besar ya Bu ya, saya bilangnya kayak gitu ya. Ini juga resiko untuk terjadi diabetes itu ada di depan mata juga Bu. Ya. Tadi ke sini ke studio juga terasa agak sesak. Iya. Karena udah ada pembengkakan jantung juga Iya, ya Bu ya. iya. Masalahnya sesuatu yang bengkak tersebut bukan hal yang baik. Mengkonsumsi obatnya teratur atau gimana? Nggak diminum. Nggak diminum. Nah, alasannya karena apa Ibu? Nggak suka obat. Nggak suka obat. Nah, Nggak Oke. bisa nelen. Saya bisanya hanya dengan pisang. nah Hanya kenapa dengan Ibu pisang. nggak mau mencoba? Nah oke, tadi pada saat diperiksa tensinya nih, barusan nih sebelum melakukan pengambilan gambar, itu dikasih obat gak Bu sama? Dikasih. Dikasih. Ibu tahu alasannya kenapa dikasih? Karena tensi saya tinggi tadi. Karena tenaga kesehatannya khawatir. Iya. Tensi yang tinggi demikian bisa mengakibatkan komplikasi sewaktu-waktu. Kalau tensi yang tinggi itu bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi seperti Tahu. stroke, Pasti serangan tahu. jantung, Tahu, Mas Boyke. gagal ginjal. Terus, tapi Ibu kayaknya tenang-tenang aja tuh, kayaknya it's okay gitu loh. Apa? Nggak tahu. Ya biasa aja. Biasa aja ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada. Karena begini, gejala yang dirasakan masih termasuk cukup ringan, itu yang pertama. Lalu yang kedua memang belum terjadi komplikasi, makanya ibunya masih nyantai-nyantai aja. Nah, itu Padahal yang paling ibu nggak takut. merasakan gejala dari tensi yang tinggi karena tubuh ibu sudah beradaptasi. Maksudnya Iya. bagaimana? Ketika tekanan darah kita tinggi ini kan naiknya secara perlahan-lahan. Tubuh akan melakukan adaptasi. Ketika adaptasi, bisa jadi memang tubuh ibu tidak sensitif lagi terhadap peningkatan tekanan darah. Makanya ibu nggak ngerasain gejala. Tapi bukan berarti itu baik-baik saja. Ya, Justru itu ya. yang sangat mengkhawatirkan. Ibu nggak ngerasain gejala, tiba-tiba angkanya melonjak tinggi, pembuluh darahnya pecah, bisa Bu. Apakah Ibu nggak takut kena stroke atau serangan jantung? Kalau kena stroke pasti takut. Serangan jantung? Ya pasti takut lah. Masih normal saya takut. Ibu pernah melihat atau pernah ada dalam situasi ketemu orang langsung kena stroke dan kena serangan jantung? Kalau serangan jantung saya ngelihat suami saya sendiri. Keadaan waktu itu langsung ke rumah sakit, Terus? masuk UGD, tapi masih sadar suami. Kan dokter belum datang. Iya. Almarhum minta digebuk-gebuk belakangnya ini. Dia merasa apa kayak sesek. Iya. Belakang minta digebuk-gebuk gitu. Tapi Saya bilang, perasaan ibu bagaimana pada saat itu? sebenarnya panik, tapi saya tidak mau menunjukkan kalau saya tuh ketakutan atau apa enggak. Kalau misalnya ibu yang mengalami demikian, bagaimana perasaan anak Bu? Ya pasti anak saya sedih banget. Nah, itu harus dijadikan motivasi buat Ibu. Saya tidak mau seperti suami saya. Iya. Saya ingin mendampingi anak saya, ngurusin cucu dengan segala macam program-program saya. Oleh karena Bisa. itu Tuhan berikan saya kesembuhan. Tapi untuk sembuh pasti Tuhan juga mengatakan, apa usahamu? Ya, Iya. setuju. Mau Bu kasih solusi? Mau. Pertama tentu saja
pola hidup sehat. Ya, tolong Bu, pola makan, ya pantang lemak, gorengan, santan, kemudian mengurangi jumlah makanan dan karbohidrat karena orang gemuk biasanya karbohidrat makanannya banyak ya. Kemudian yang kedua tentunya olahraga yang cukup 30 menit per hari. Yang ketiga tidur ya sekitar 7 jam, 8 jam. Kemudian memanage stres dengan baik. Yang terpenting juga ada tetap melakukan check up dan setelah itu juga menggunakan teknologi laser. Kok mesti teknologi laser? Karena teknologi laser itu Bu, itu bisa mengontrol kondisi ya darah kita, membantu untuk memperbaiki aliran darah kita supaya lancar, tidak kental karena biasa pada orang-orang gemuk dengan lemak yang tinggi itu aliran darahnya juga kental. Kemudian bisa mengatasi kekakuan pembuluh darah ya dan juga bisa membantu tidur kita menjadi lebih baik. Sehingga apa? Kalau orang tidurnya cukup, biasanya juga dia tidak akan mengalami apa yang komplikasi-komplikasi yang lain seperti penyakit-penyakit menaun, kanker dan sebagainya. Jadi pemirsa, tolong yuk kita jalani pola hidup sehat, kita lakukan check up kesehatan dan juga kita gunakan teknologi laser untuk membuat pembuluh darah dan aliran darah kita sehat. Dan itu kita gunakan sebelum terjadi penyakit, sebelum hipertensi. Karena teknologi laser bisa digunakan baik sebagai pencegahan, pengobatan, maupun nanti rehabilitasi bagi mereka yang sudah mengalami komplikasi. Pemirsa, jelas sudah ya, tubuh yang mengalami obesitas atau kegemukan menyebabkan hipertensi. Dan juga resistensi insulin yang dapat memicu peradangan dan kerusakan pembuluh darah. Dampaknya bisa kena stroke, serangan jantung, dan lain sebagainya. Jadi tolong hati-hati pemirsa. Ayo, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Karena dengan penggunaan rutin, bermanfaat bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol tinggi, cegah komplikasinya. Bagi Anda dan saya yang masih sehat seperti ini, justru lebih baik jika kita menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar sekarang. Inilah call center kami yang resmi. Silakan Anda berkomunikasi dan kami akan membimbing Anda sampai mendapatkan 1 unit atau lebih dokter laser. Mohon hati-hati, waspada. Karena produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dan AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Bu Yulia masih punya cerita kan? Simpan dulu. Kami segera kembali tetap di Go Healthy. Setelah membawa Ibu Yulia sedikit pada memori lama ketika beliau kehilangan suaminya, barulah kami menangkap ada pesan takut dari Bu Yulia. Takut kena stroke, takut kena serangan jantung. Dan kami masih akan terus membagi informasi penting ini buat Ibu dan buat pemirsa. Tahukah Anda kegemukan berisiko tinggi mengalami saraf terjepit? Penjelasannya, praktisi kesehatan. Ya, jadi kegemukan ini sendiri gak cuma mempengaruhi kualitas darah dan pembuluh darah, tapi berdampak pada area tulang belakang Anda, khususnya adalah area pinggang. Setiap pertambahan berat badan, maka tekanan dan topangan yang harus ditopang oleh tulang belakang area pinggang Anda menjadi meningkat. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan lengkung tulang belakang yang nantinya bisa mengakibatkan pertama, pemipihan bantalan antaruas tulang belakang. Hal tersebut dapat memicu terjadinya saraf terjepit. Pergeseran tulang belakang disertai dengan gangguan bantalan tulang belakang dapat berdampak fatal. Kenapa? Kelumpuhan total bisa terjadi kalau tidak diatasi. Aduh. Apa yang perlu Anda lakukan? Yang pertama, kegemukannya harus bisa diatasi. Turunkan berat badan. Yang kedua, aktivitas fisik khususnya melatih area otot perut dan pinggang ini harus ditingkatkan. Dan yang ketiga, daya penyokong dari tulang belakang pinggang harus dibantu. Dibantu dengan menggunakan korset medis, back support belt yang dapat memberikan perlindungan 360 derajat terhadap area tulang belakang Anda, sehingga apa yang terjadi lebih stabil. Kelengkungannya kita perbaiki,
Lalu yang ketiga, posturnya kita jaga dan kita pertahankan. Topangannya itu membuat bantalannya ini semakin tidak terjepit. Ya. Pergeseran tulang belakang menjadi terhambat progresivitasnya. Kenapa? Karena kita gak mau nih sampai mengalami komplikasi. Ya. Jadi buat pemirsa nih, yang saat ini mengalami kegemukan, obesitas, segera atasi, turunkan berat badan, perkuat otot perut dan otot pinggang, tambah lagi dengan menggunakan penyokong tambahan, korset medis atau back support belt. Satu lagi berarti ya, yang juga penting ya, Mbak Priti, bahwa back support belt ini menopang tubuh, bantu dalam pemulihan pergerakan pasien stroke ya. Iya, betul Jadi, sekali. bukan hanya untuk orang-orang gemuk Ya. atau yang mengalami saraf terjepit saja. Pada proses penuaan, di mana terjadi pengapuran atau pengeroposan tulang, kita juga bisa bantu. Terutama juga bisa dibantu untuk mereka-mereka yang ingin memperbaiki postur tubuhnya. Ya. Ibu mengalami ya, betul? Iya. Ya? Udah berapa lama? Sudah sebelum COVID baru ketahuannya. Ibu konsultasi sama fisioterapis atau sama dokter nggak? Sama dokter, udah di MRI. Jadi memang betul saraf Betul. terjepit. LB4 sama LB5 saya itu bantalannya itu menipis, terus Geser. bergeser. Solusinya? Dan harus dioperasi. Solusinya apa? Harus Operasi. dioperasi. Waktu lagi sakit-sakitnya, Bu, yang terburuk Ibu rasakan apa? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di tempat tidur aja. Tapi yang Ibu lagi pakai ini teknologi juga, Bu. Iya. Namanya back support belt ya. Enak ini, nyaman. Ibu- Saya biasanya kalau duduk, Oke. Ya. sebentar-bentar ganti posisi, nggak enak. Coba jalan Bu sedikit. Berdiri dulu, Coba Pak. berdiri jalan, Dulu. coba jalan. Lebih Kayaknya enak nggak? rasanya ringan. Enak. Enak. Sekarang Coba berdiri. jalan sedikit. Nyaman, Ibu arahnya ke sini, Ya. arahnya Iya. ke Preti. Tidak, Kan dia lebih. saya bongkok. Oh, Jadi sebenarnya bongkok. rasanya, iya kan gini. Jalannya biasanya. Iya, Nah, menahan sakit. sekarang dengan menggunakan ini tidak Enggak. bongkok. Enggak. Nah, Ibu boleh makanya merasa enak. perbaikan postur tubuh. Betul. Sebelum Ibu pakai support belt ini, Iya. Ibu mengalami masalah pergerakan nggak? Agak kesulitan? Iya, iya. Tidak stabil? Orang ibunya kemana-mana bawa kursi lipat loh. Iya, makanya. Gampang capek. Iya. Iya. Terus? Ini apa ya? Nggak rasa sakit, terus Tidak enak. bongkok. Ibu tadi kesini agak bongkok. Enak kok. Bener. Enak bener. Have a seat, have a seat. Ini satu masalah udah teratasi nih. Ya. Betul. Tetapi Berarti- kita harus tetap, Bu, Kurangin. kunci sumbernya itu tetap adalah darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Itu harus diatasi. Karena Itu juga harus Ibu diatasi. mengalami hipertensi Ya. juga, mengalami hiperkolesterol juga. Nah, tadi selain dikatakan bahwa bisa terbantu dengan pola hidup sehat, check up, ada yang namanya teknologi laser. Ini, Bu. Teknologi laser itu memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah agar darahnya lancar. Nah, kalau kita pengen membayangkan seperti apa ya kira-kira darah Bu Yulia nih, kita bisa lihat tuh. Ibu seperti ini nih, Bu. Ya, karena kan udah kegemukan, lemak-lemaknya menempel sehingga keping-keping darahnya juga saling menempel seperti Iya, itu sehingga tidak memberikan oksigen yang cukup. Makanya Ibu merasa saya sesak loh jalan. Nah, karena oksigen dan nutrisinya Betul. tidak cukup disampaikan Iya. kepada jantung, apalagi Ibu badannya gemuk ya. Nah, dengan dinyalakannya teknologi laser ini, maka gumpalan itu akan dipecahkan. Akhirnya darahnya menjadi lebih lancar membawa oksigen dan nutrisi. Demikian juga terhadap pembuluh darahnya. Ini pembuluh darahnya nih ya dengan sinar birunya diaktifkan kembali nitric oxide. Apa fungsi nitric oxide itu pemirsa? Nitric oxide itu adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Dengan pembuluh darahnya melebar menjadi lebih elastis, akibatnya Ya. apa? Tekanan darah ibu juga turun. Itu tadi merah, biru. Dan satu tadi ada yang kuning. Ya. Nah, sinar kuningnya ini, Bu, khususnya pada mereka-mereka yang memasuki usia menopause biasanya juga sulit tidur. Orang-orang yang kena stroke sulit tidur, orang sakit jantung, stres, sulit tidur. Nah, sinar kuning ini membantu mengaktifkan kembali yang namanya hormon melatonin sehingga kita tidurnya nyenyak dan dalam. Sinar kuning juga selain hormon melatonin dia mengaktifkan lagi yang satu yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan atau hormon penghilang rasa nyeri.
Ya, akibatnya apa? Kita menjadi lebih bahagia dan tidurnya juga nyenyak. Oleh karena itu, yuk kita gunakan teknologi laser sebagai bagian daripada gaya hidup kita untuk menjaga hidup kita agar sehat sampai usia tua. Selain itu, teknologi laser ini juga ada ekstensinya nih, pemirsa. Ini Bisa lihat dia. nih. Nah, bisa digunakan di dalam rongga hidung atau kita sebut dengan intranasal. Manfaatnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boyke, ini dimaksimalkan kembali terutama di area kepala. Bisa Anda manfaatkan terutama yang mengalami sinusitis, vertigo, migrain, sering sakit kepala, tension headache, atau insomnia, atau memang memiliki gangguan indera, contohnya penglihatannya buram, atau pendengaran fungsinya sudah menurun, atau mungkin yang masih sehat nih, seperti saya, Mas Boyke, dan Bang Coki sebagai bentuk pencegahan, ingin menjaga fungsi kognitif, ingin menjaga memori atau daya ingat kita, Anda dapat memanfaatkan teknologi laser secara intranasal. Jadi untuk pemirsa di rumah, ingat ya, bahwa sekarang ini hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan asam urat ini nggak melulu penyakit orang tua, itu satu. Yang kedua, trennya justru semakin muda, semakin banyak yang mengalami penyakit-penyakit tersebut. Ya. Karena pola hidup kita tidak beres, atau pola hidup kita buruk lah istilahnya. Ya. Jadi apa yang perlu Anda lakukan, terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Ini ada satu kasus mirip sama ibu. Masyarakat Indonesia, tapi pola pikirnya berubah. Dia pakai teknologi laser, Bu. Hasilnya adalah, kita dengar ceritanya. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali, dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Saya berharap kisah tadi betul-betul dorong ibu, bikin ibu semangat untuk berupaya menggunakan teknologi laser. Ibu senang ada di sini? Oh, senang sekali, luar biasa. Apa yang didapat sejauh ini? Banyak ilmu. Ya contohnya, ya saya harus rutin minum obat karena memang saya sudah ada riwayat sakit darah tinggi dan kolesterol. Terus ada solusi-solusi yang baik yang diberikan kepada saya. Ya salah satunya ya dengan ada teknologi laser, itu boleh juga itu. Sama ini kayaknya enak ini, nyaman. Iya. Saya juga tidak bisa duduk terlalu lama biasanya, apalagi di kendaraan. Ya. Pasti sebentar-sebentar ganti posisi. Ini enak. Ibu mau mengupayakan pakai laser? Pengen. Harus ya? Iya. Harus. Ibu mau mengupayakan pakai support belt? Pengen. Harus ya, karena apa? Ibu sudah membuktikan. Para praktisi kesehatan sudah menjelaskan bahwa kegemukan memang berisiko tinggi untuk Anda mengalami saraf terjepit. Untuk itu, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Bermanfaat untuk memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang. Menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang. Menopang tubuh agar bantu dalam pemulihan saraf terjepit. Ayo pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang Anda dengan Dr. Q Back Support Belt. Dan untuk mendapatkannya, segera hubungi call center Gogo Mall karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogo Mall. Baik, kita lanjutkan kembali. Kali ini tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Produknya adalah AccuLaser Ultimate yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang terdapat di dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dan disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami adalah ini semua teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasi. Bagaimana dengan teknologi satu lagi, NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Manfaatnya adalah untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot Anda. Dengan penggunaan yang rutin, maka akan dapat membantu perbaikan fungsi gerak ke arah yang lebih baik. Saya sarankan Anda menelepon kami sekarang juga. Tim call center kami standby untuk Anda. Dan kalau Anda sudah memiliki produknya, silakan berkonsultasi secara gratis dengan tim dokter kami. Pemirsa, ingatkan diri Anda dan orang yang Anda sayangi
bahwa produk Dr. Laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser dan AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Bu Lia, terima kasih. Makasih Mas Boy, makasih Mbak Preti untuk obrolan yang menyenangkan ini. Pemirsa, dengan hati yang terbuka dan lapang, kami tunggu kritik, saran, dan masukan Anda bagi program kami. Saya Coki Sitohang pamit, sampai ketemu.